yuridul insanu liyafjura amama alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa qasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana kalla bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu firaqa wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakunu nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta sadaqallahul adzim. Kuat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam dakwah ini tidak hanya di dunia saja, tapi juga sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari pengurus Masjid Al-Hikmah yang insya Allah pada subuh ini akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain dengan segala hormat. Barangkali sebelum saya memberikan terus bisa maju dulu Bapak satu-satu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Hikmah Bapak Kuat. Yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Ketua Forkom Akif Saiman, juga guru kita, juga kepada para ustadz ustazah, guru-guru belum kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim dan hormat kami. Yang terhormat kepada seluruh pengurus masjid dan musola berikut jamaahnya yang sekelurahan Malakasari yang hadir pada subuh hari ini, pengurus RW, pengurus RT, LMK sekelurahan Malakasari, dan yang kami hormati dan kami muliakan kepada Bapak Ustadz Habib Akmal, penceramah yang akan memberikan tausiahnya pada subuh
kita pada subuh hari ini. Pak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sekalian berbahagia, pertama-tama kami mewakili segenap pengurus Masjid Al-Hikmah tentu subuh hari ini mempercayakan kepada kami Masjid Al-Hikmah rumah Kasuling ataupun hari Sabtu subuh. Untuk itu kepada Forkomas dan juga kepada segenap jamaah yang hadir pada subuh kali ini, kami aturkan terima kasih dan sekalian berbahagia. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Haji Akmal Burhanuddin menambah wawasan keilmuan kita, plus sekalian menambah tingkat keimanan kita, sehingga semakin hari kita menjadi muslim yang semakin kokoh. Atas perhatian kami aturkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan yang mewakili dan terima kasih juga kepada seluruh hidangan yang sudah kami siapkan. Mohon maaf ala kadarnya. Yang paling penting juga silaturahim buat kita semua ini. Cara berikutnya yaitu sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan Bapak Haji Eman Sulaiman. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terhormat kepada Syekhul Bait, yaitu Masjid, pengurus Masjid Al-Hikmah yang diwakilkan satu jalan, alhamdulillah di dalam pasien. Yang kedua, terima kasih kepada Abu Sabrani. Bisa lihat itu lah. Yo, waktu tampang aku itu jadwal 6-nya banyak. Allah. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mohon nyentak dikit. Ada Ustaz. Enaknya malam. Oh, gini. Sino. Kamu minum nih. Alhamdulillah. Bisa disut juga penjaga parkir nih, wah mahal penjaga parkir buat sembarangan nih. Nggak ada kan? Untuk lomba sebenarnya dari performance itu adalah para DKM seluruh DKM dari mulai RW1 dan pasti hadir. PKK pasti hadir, Insya Allah ya, ibu-ibu PKK dari kami selain dengan ibu-ibu pekerjaannya terus berjalan dengan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada nikmat yang sangat luar biasa. Amin. Nikmat iman, percaya kepada iman. Sehingga dalam perjalanan Islam itu adalah Islam. Mudah-mudahan dalam perjalanan meyakini keimanan yang tadi kita sholat subuh berjamaah di masing-masing masjid, sholat subuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, artinya kita itu seperti mudah-mudahan bagian wajahnya mendapatkan sholat hari ini hadir
sebagai saksi nanti dia akhir Muhammad yang soleh. Ada beberapa informasi yang akan datang itu di masjid Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, hanya itu aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Komas dalam motonya bersama dalam dakwah, bersatu dalam ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Watoniyah. Mudah-mudahan menjadikan negara kita di wilayah Makassar dan menjadikan wilayah Bandar Demikian kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, kesatuan umat Islam untuk menjadi umatan rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan adanya Islam ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Bapak Ustaz Haji Akmal Burhanuddin LCMA yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan ini. Kepada yang kami muliakan, kami hormati, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Dengan Allah Subhanahu wa taala kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita dakwahkan sampaikan kepada keluarga terdekat kita dan juga lingkungan masyarakat kita. Allahumma ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hormati bersama Ketua Forkomnas. Dampingan beliau kepada kita adalah dalam rangka cinta beliau kepada kita sesama muslim. Ya, karena harus selalu tumbuh di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau orang bercinta sulit untuk berpisah ya Bu ya. Bahkan pengennya selalu ketemu dulu. Juga kita hormati bersama Ketua DMI Kecamatan. Ya, alhamdulillah beliau juga selalu bersama dengan kita dalam ketua-ketua DKM, pengurus masjid dan jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Pak Haji Eman, kalau Pak Lurah datang pasti yang di bawahnya datang semua. Itu hebatnya kekuasaan, hebatnya kepemimpinan. Ya, kalau yang di atasnya datang pasti semua yang di bawahnya ikut gitu. Nah, mudah-mudahan kita juga orang-orang soleh itu bisa memegang strategi-strategi yang bagus, yang strategis, sehingga umat itu terayomi. Jadi nggak usah kita tinggal colek kalurah, ya. Insya Allah beliau datang gitu. Mudah-mudahan karena ada uzur mungkin ya, udah berhalangan. Nah, ini penting buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan juga alhamdulillah setiap kali kegiatan subuh keliling itu selalu penuh. Cuman ada sayangnya nih Bu, penuhnya sama yang sepuh juga. Yang mudah-mudahnya belum kelihatan ya. Tahu-tahu usahanya ya. Tapi kalau ada anak muda di subuh keliling itu lebih hebat lagi. Subuh keliling ada yang sepuh itu hebat gitu. Tapi kalau subuh keliling ada yang muda-muda itu lebih hebat lagi. Ada nggak yang hadir sekarang ini yang usianya di bawah 10 tahun? Ada nggak? Ada. Yang ngaji tadi ya. Yang laki ada nggak yang laki? Bawah 10 tahun, ada? Berapa tahun? Siapa yang paling kecil usianya? 1, 2 ada. Nah ini berapa tahun nih?
Siapa yang paling kecil usianya di sini? Ada yang di bawah 7 tahun? Coba, ada yang paling sepuh ya. Coba ada yang laki yang paling muda siapa, ada nggak? Di luar ada. Di luar ada 3 yang muda. Di luar ada 3. Yang paling muda? Yang paling muda, saya mau ngasih hadiah Pak yang paling muda. Silakan, yang paling muda siapa? Ini apa itu? Kalau yang paling muda di bawah 10 tahun ada? Ada ya, ibu-ibu nyaut semua. Baik, nanti saya kasih hadiah buat yang paling muda, yang laki-laki dan yang perempuan, sama yang paling tua dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi nanti hadiahnya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil Jibril alaihissalam. Ya. Jibril dipanggil sama Allah. Apa yang Allah katakan kepada Jibril ya? Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan idza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Allah itu kalau sudah cinta sama seseorang pasti Allah akan memanggil Jibril alaihissalam ya. Innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu. Kata Allah, ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ini langsung Allah yang memberikan statement ketika Allah cinta terhadap seseorang. Kalau Allah sudah cinta, Allah panggil Jibril, Jibril, aku tuh cinta loh sama si fulan. Maka apa yang dilakukan oleh Jibril? Fanada Jibril ahlus sama. Jibril langsung follow up, menindaklanjuti apa yang Allah sampaikan kepada Jibril. Dia panggil seluruh penduduk langit. Dia katakan, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun semuanya mencintai si fulan yang Allah cintai. Masya Allah. Ya. Maka demikian juga bumi langsung menerima apa yang Allah sampaikan kepada Jibril. Jadi koneksivitasnya itu luar biasa. Langsung dari Allah kepada Jibril, Jibril informasikan kepada semua penduduk langit, kemudian yang ada di bumi menerima. Ini luar biasanya ketika Allah sudah cinta kepada kita semua. Kemudian emang kalau Allah sudah cinta kepada kita, kita dapat apa? Kita dapat apa Bu coba? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kuntu sami'ahul ladzi yasma'u bihi. Kalau Allah sudah cinta, maka apa yang dia dengar adalah sesuatu yang Allah cintai. Kuntu sami'ahul ladzi yasma'u bihi. Pendengarannya itu sesuatu yang Allah cintai. Yang kedua, wa basaruhul ladzi yusiru bihi. Ketika dia melihat, memandang, maka memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu an melihat seseorang, dia katakan di matamu itu sepertinya ada zina. Kenapa? Karena farasatul mukmin itu yang zul binurillah. Sayyidina Utsman itu punya firasat, dan firasat orang mukmin itu dia melihatnya dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jauh ke depan. Itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Dia bisa membaca terhadap kondisi seseorang, di matamu ada zina. Orang itu pun langsung tercengang, kaget dan kenapa Sayyidina Utsman bisa tahu? Itulah firasat orang beriman. Wattaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah dengan
firasatnya orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dengan penglihatan Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha. Kemudian apa yang dilakukan dengan tangannya ketika Allah sudah cinta, maka tangannya itu melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kakinya melangkah, kakinya juga melangkah terhadap sesuatu yang Allah rela dan Allah ridhoi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini karena Allah cinta kepada kita. Dan kita pertahankan cinta itu dengan semakin meramaikan acara subuh keliling. Bahkan kalau bisa anak-anak kita diajak, kita ke masjid, tapi kita lupa di kamar anak kita belum bangun. Ini kan ada kebiasaan begitu, orang tua rajin ke masjid, tapi anak-anaknya ditinggal di dalam kamar belum bangun, kamarnya belum tidur. Kalau kita yang di pondok itu biasa Pak, sebelum subuh tuh jam 3 Pak Kiai, Pak Ustadz tuh pada keliling kamar, bangun dari kita tepat. Nah ini juga perlu kita biasakan di dalam rumah kita bangunin anak-anak kita supaya juga subuh bisa berjamaah, menghidupkan, memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Dan kalau masjid yang peduli dengan kalangan muda, pasti masjid menganggarkan untuk kegiatan anak-anak muda. Contohnya apa Bu? Itu anak-anak supaya jangan lama-lama di kafe, masjid itu sediakan wifi Pak. Masjid. Jadi kalau anak-anak mau belajar itu nggak mesti nongkrong di kafe. Biasanya kan orang nongkrong di warung kopi itu karena ada apa? Ada internet Bu ya. Iya. Supaya anak betah, nggak apa-apa lah main game di masjid kan Pak ya. Ya. Sediakan itu wifi, internet di masjid. Kenapa? Kalau anak-anak main game, belajar di masjid, ya buka komputer di masjid, kalau azan pasti sholat. Masjid harus menganggarkan itu Pak. Harus ada wifi jaringan internet di masjid. Dan itu aksesnya terbuka buat orang yang ke masjid. Karena dengan begitu anak-anak akan betah. Apalagi kalau disediakan makanan dan minuman. Dan di masjid ada kulkas, sediain minuman. Jangan cuma di toko bikin ada kulkas sebagai kaca tuh kan. Tapi sediakan di masjid juga. Ya kalau misalnya masih belum mampu, sediakan itu tapi ditulis bagi yang mampu silakan taruh uangnya di kain celeng gitu kan. Supaya apa? Supaya juga memberikan kesempatan orang yang perlu minum juga bisa berinfak gitu ya. Nah ini salah satu yang membuat anak-anak cinta masjid, mau ke masjid itu paling tidak ada iming-imingnya terlebih dahulu, ada reward yang kita kasih ya. Ada wifi, ada internet supaya mereka mau ke masjid. Kita nggak khawatir kan Bu kalau anak-anak lama di masjid kan ya. Kalau lama di kafe, di tempat kopi bisa jadi narkoba dan lain sebagainya. Tapi kalau di masjid insya Allah terlindungi. Dan masjid yang peduli terhadap generasi muda, yang selalu membuat kegiatan acara yang bisa membuat anak muda itu betah di masjid. Maka kalau anak muda udah ke masjid, itu ide-idenya dahsyat ya. Ada satu masjid itu dikelola sama anak-anak muda. Ketika subuh, mereka itu keliling anak muda ini keliling mengumpulkan para muslimin, orang-orang yang dermawan, baik hati. Ngadain apa? Setelah subuh berjamaah itu ada pembagian sayur gratis ya. Semua tukang sayur yang ada di perumahan itu dikumpulin tuh ketika hari Sabtu dan Ahad, karena pengajiannya Sabtu Ahad. Tukang sayur dikumpulin, sudah digorong semuanya. Nanti ketika pulang Bapak Ibu tinggal ngambil, terserah mau ambil apa di tukang sayur yang ada di sekeliling perumahan itu ya, bebas ngambil. Nah ini kan satu hal yang menarik ya. Kalau Allah saja sudah mengiming-imingi kita dengan reward, dengan hadiah, dengan pahala, maka kita pun bisa melakukan itu kepada jamaah baik yang muda maupun yang tua ya. Terutama prioritas kita adalah kepada yang muda-muda. Karena apa? Kelangsungan masjid itu pasti akan dilakukan, dilanjutkan oleh anak-anak muda.
Kita sih ya mungkin saya usia hampir 50, yang lainnya mungkin juga sudah 60, 70, gak bakal lama lagi, udah senang kemis mungkin ya. Udah masuk waktu maghrib atau waktu isya deh. Isya kali ya. Nah itu Bapak Ibu, kalau Allah sudah cinta, insya Allah Allah nggak akan pernah perhitungan terhadap kita. Sampai dipanggil Jibril alaihissalam untuk mencintai kita semua. Nah cuman bagaimana caranya ini supaya Allah cinta sama kita? Itu kan yang jadi pertanyaan kan itu. Supaya Allah cinta sama kita gimana? Yang pertama kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Nanti bisa dilihat di surat Al-Imran ayat 31. Ya. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata baginda Nabi SAW. Jadi syarat cinta yang pertama adalah mengikuti petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mendapatkan cinta Allah, ikuti petunjuk cara pelaksanaan beragama yang dilakukan oleh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Nabi itu apa sih? Petunjuk Nabi adalah maja'a 'anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min aqwalin wa af'alin wa takririn, itulah petunjuknya. Kalau ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada penetapan Nabi, itulah yang disebut hadir Nabi, petunjuk Nabi. Kata Nabi, la yashrabanna qa'iman, jangan salah seorang di antara kita makan minum sambil berdiri misalnya. Gampang nggak? Mudah, tapi jarang ada yang ngikutin kan gitu. Contohnya apa? Kalau pernikahan standing party, kalau standing party itu bahasanya kan, kalau pas lagi resepsi pernikahan tuh kan, ya kadang ada segala bangku kan, jadi orang makan minum sambil berdiri. Lalu Nabi kita petunjuknya apalah, ya sholatana ahadukum, jangan makan minum sambil berdiri. Apa hikmahnya? Oh, ternyata banyak hikmahnya Pak. Itu sudah ada yang teliti dari sisi kesehatan. Ternyata kalau kita makan minum sambil duduk, ya, itu melancarkan pencernaan. Ya. Ternyata ada sisi kesehatan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di samping tata cara beragama kita. Ya. Ketika misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza waqa'a ad-dubab. Ibu-ibu gimana Bu kalau ada lalat nyemplung ke kopi yang baru kita seduh? Yang dibuang lalatnya apa kopinya? Ini kopi baru nyeduh nih, masih ngepul gitu kan? Totong yung jatuh tuh lalat ke dalam kopi. Yang dibuang kopinya apa lalatnya? Nah, padahal kalau dibuang kopinya lumayan ya, apalagi kopi yang satu cupnya itu 35.000, 50.000 kan, bukan kopi gunting, tapi kopi giling. Kalau dibuang kan sayang, mubazir. Makanya kata Nabi kalau ada lalat nyemplung ke minuman, ke sayuran gitu kan, maka nggak perlu dibuang. Yang perlu dibuang apa? Lalatnya. Tapi ada syaratnya, dicelupin dulu, ditenggelamkan kalau kata Bu Susi ya, ditenggelamkan, tenggelumin dulu tuh lalatnya, baru kemudian dibuang. Ya. Kenapa? Ternyata pakar kesehatan itu meneliti ini ada apa dengan petunjuk Nabi tentang lalat gitu. Kadang di antara kita masih ada ngeyel nih, Ustaz. Mungkin kan kalau lalat zaman Nabi cuma di padang pasir. Kalau lalat zaman kita di sama Bu, yang namanya lalat itu nggak senang bunga. Yang senang bunga lebah ya. Lalat itu mainnya di tempat yang mau di Arab, mau di Eropa, mau di Asia, ya, mau di Jawa, di Sumatera, dimanapun
yang namanya lalat itu tempatnya di tempatnya Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW memberikan petunjuk, ini antara apa namanya akal dan hati. Nah, ternyata ahli kesehatan sudah melihat ini, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan itu. Oh, ternyata sayap lalat itu mengandung toksin dan anti toksin, mengandung racun dan anti racunnya. Jadi kalau kita celupin lalat itu, kalau pertama kali nyemplung racun yang keluar. Makanya kalau ada yang makan, minum sesuatu yang dilaletin itu bisa sakit perut karena ada racunnya. Makanya Rasulullah perintahkan celupkan, Pak Grisku. Karena apa? Saat dicelupkan itu yang keluar anti toksinnya, anti racunnya, dia menetralisir kembali, baru kemudian dibuang. Dinikmatin kopinya, enak kan Bu ya? Kopi cap lalat. Ada kopi cap lalat, kita lihat di situ ada kotoran kucing mukanya. Tapi itulah antara akal dan keimanan kita, mana yang mau kita ambil. Ya, ternyata memang dari petunjuk Nabi itu ada sesuatu yang hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Rasulullah SAW berpikirnya sudah revolusioner. Makanya kalau ada orang di zaman kita yang nggak kesempatan haji, jangan putus asa. Ya. Karena nunggunya lama kan, waiting list nih. Tapi Rasulullah SAW dengan nubuah yang beliau punya, beliau bisa membaca orang yang nanti terhalang karena waiting list, daftar hadir yang sudah daftar tunggu yang sudah begitu panjang. Berapa tahun sekarang Pak? 20 tahun ada lagi ya. Kalau kita baru daftar di usia 60, ini 20 tahun nyampe nggak usia kita. Tapi kalau kita nunggu sampai berangkat, mungkin wallahu a'lam bisa atau enggak ya. Tapi kalau kita mau dapetin pahala haji dan umrah, Rasulullah SAW sudah sangat visioner. Oh, nanti suatu saat orang ada yang nggak bisa pergi haji, nggak ada yang bisa ada yang nggak bisa umrah. Tapi kalau kita mau mendapatkan pahala haji dan umrah, bisa kita dapatkan di tanah air. Rasul memberikan petunjuk kepada kita, man shallal fajra jama'atan, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk di dalam masjid, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran, ya, wirid, zikir, ta'lim, hatta tattali asyam, sampai kemudian matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya adalah sama seperti pahala haji dan umrah. Rasulullah katakan tamah, sempurna dan sempurna. Jadi kita nggak perlu berkecil hati, saya belum bisa haji nih, belum bisa umrah, tapi ada pahala haji dan umrah yang bisa kita dapatkan. Simple, gampang, mudah. Rajin sholat subuh berjamaah di masjid, apalagi bagi yang pensiunan, ya. Kemudian duduk setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit nih, kayak kita sekarang nih, ya. Kemudian setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat. Bedanya apa dengan duha? Duha itu nggak ada syarat subuh di masjid. Yang penting matahari terbit kita sholat minimal 2, bisa kelipatan 2 berikutnya, kan? Tapi kalau sholat sunnah syuruk, kita harus di masjid subuh berjamaah, duduk berdiri sampai matahari terbit. Ya, lebihin sedikit kita sholat dan pahalanya sama seperti haji dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk lagi kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kata baginda Nabi, ala adullukum, mau nggak saya kasih tahu nih, kata baginda Nabi. Biasa Rasulullah ketika melakukan pendidikan kepada sahabat, itu metodenya dalam ilmu pedagogi itu, ilmu pendidikan, metodenya metode bertanya. Kalau kita tanya sama teman, lu udah tahu belum? Kan penasaran kan? Rasulullah tuh suka bertanya begitu. Sahabat, mau nggak saya kasih tahu? Apaan ya Rasulullah? Ya, sesuatu yang kalau kalian lakukan yang huddunum atau yang hul al khotoya, wa yarfa'ud darajat.
Kalau kalian melakukan itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya. Kemudian mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuk nabinya? Kata Nabi, ya, ini kita akan mendapatkan sama seperti orang yang melakukan riba. Ibu-ibu tahu riba tuh apa tuh riba? Baru dengar ya. Bapak dan tahu riba? Menjaga perbatasan. Tahu? Menjaga di perbatasan. Ya, Pak. Menjaga di perbatasan. Menjaga perbatasan. Pahalanya apa, Pak? Seperti sabilillah. Seperti sabilillah. Boleh. Jihad. Jihad sabilillah. Saya kasih hadiah, Pak, maju, Pak. Karena jarang-jarang ada yang orang tahu tentang riba. Kasih hadiah, Pak. Boleh, enggak, silakan. Itu sedekah Bapak jadi. Nah, orang yang bisa melakukan hal ini itu pahalanya sama seperti riba. Riba itu apa? Orang yang menjaga perbatasan. Ya. Kalau ada wilayah-wilayah Muslim yang berbatasan dengan non-Muslim, tapi kemudian itu mengancam keselamatan beragamanya, itu disebut riba. Saudara-saudara kita di Palestina itu menjaga Masjidil Aqsa, itu riba. Yang terakhir kemarin kan lagi iktikaf di Masjidil Aqsa, kemudian diserang. Padahal di situ ada anak kecil, orang tua, perempuan, gitu kan, luar biasa. Kenapa? Karena orang Israel Yahudi itu punya ambisi menghancurkan Masjidil Aqsa mengganti dengan kuil Sulaiman, Solomon Temple. Nah, kaum muslimin yang ada di sana itu melakukan ribat dalam rangka supaya Masjidil Aqsa tidak dihancurkan dan diganti dengan Solomon Temple. Itu ribat. Nah, kita yang nggak bisa ribat, kata Nabi ada amalan yang kalau kita lakukan sama seperti riba. Apa? Asbigil wudu alal makan. Sempurnakanlah wudu pada saat di waktu-waktu yang kita nggak suka. Biasanya orang kalau wudu waktunya nggak suka kapan tuh, Pak? Mungkin kalau kita di Indonesia yang cuacanya stabil ya, itu nggak ada cuaca dingin. Tapi kalau kita ke Lembang, Bapak Ibu ke mana, ke Pangalengan, ke mana lagi, ke Wonosobo ya, Dieng gitu kan, daerah-daerah dingin, itu kalau nggak ada air hangat mau wudhu susah tuh kan, bukan susah, agak males gitu ya, males karena dingin susah gitu kan. Ya. Memang begitu kondisinya. Saya waktu kuliah itu kalau musim dingin itu bisa sampai 74 derajat gitu kan. Kalau nggak ada sakhonah, nggak ada pemanas air, itu mau wudhu rasanya gimana gitu kan. Ya. Dingin. Kadang kuliah aja naik bis itu pakai sarung tangan ya, saking dinginnya. Nah, baginda Nabi mengatakan menyempurnakan wudhu pada saat di waktu yang kita nggak suka. Di antaranya adalah waktu nggak suka kapan? Cuaca dingin, airnya dingin. Kita di sini mungkin kalau kita ke Lembang, ke Pangalengan, ke mana lagi Dieng, mungkin masih tidak seberapa gitu. Saudara-saudara kita di Eropa, di Rusia itu wudhunya pakai es, Pak. Ketika musim salju kan gitu. Air es dalam waktu yang tidak disukai. Nah, kapan waktu itu ya? Pada saat kondisi dingin, apalagi yang sakit kan, yang tua air aja kayak kesetrum. Kemudian kapan lagi, Bu? Waktu yang nggak disukai kita untuk wudhu. Biasanya ibu-ibu nih, Pak. Kapan, Bu? Kalau lagi resepsi, Bu. Kita kawinan. Apalagi pengantin kan gitu ya. Didandanin jam 11, zuhur jam 12. Milih sholat dulu apa ntar dulu? Takut mikapnya. Ini salah satu waktu yang nggak disukai adalah pada saat ibu-ibu dandan. Mohon
kah, ada apa namanya dia pengantin kah, yang bisa merusak make up itu nggak disukai kan. Ya pakai bedak lagi dong, pakai make up lagi dong. Ya. Nah kalau ibu-ibu melakukan itu, sholat tepat waktu, apa namanya wudhunya sempurna, ya, kemudian dilakukan di waktu yang kita nggak suka, pahalanya sama seperti ribat. Orang yang ribat itu lebih baik 500 kali sholat, ya. Kebaikan ribat itu 500 setara dengan 500 kali sholat. Kebaikan ribat itu sama lebih baik dari orang yang puasa sebulan penuh. Ya, siangnya dia puasa, malamnya dia sholat. Itu lebih baik orang yang melakukan amalan, ya, seperti tadi menyempurnakan wudhu di waktu yang kita nggak suka. Nah kadang ada juga marketing, ya, sales gitu kan. Sales itu kan, kalau sales bank itu biasanya dimodalin, dikasih make up, dikasih apa namanya, pewangi, dikasih minyak rambut supaya necis kan gitu ya. Ketika waktu sholat baru dandan, baru rambutnya di model-modelin, azan gitu kan. Wudhu, biasanya wudhunya ngambil yang minimalis tuh kan, yang minimalis. Paling enggak rambutnya nggak acak-acakan, dia apa ya, cuma utel-utel, utel-utel depan itu kan. Padahal kalau kita mau ngambil yang seperti disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu yang paling afdal apa? Membasuh kepala dari depan sampai belakang. Nah ternyata Bu, bahkan saya lihat podcast siapa yang Nasrani itu, artis tuh yang suka ngundang Ustadz, lama podcastnya dengan Ustadz Abdul Somad, ya, dengan siapa lagi banyak lah, atau Daniel ya. Nah itu dia podcast dengan salah satu artis, tapi artis ini punya apa namanya, punya semangat agama juga. Dia bilang, kata artis itu, saya pernah ke Jerman. Ada satu artikel profesor di Jerman itu, ya, salah satu yang bisa memunculkan, menumbuhkan sel-sel wajah dan tubuh kita itu adalah dengan membasuh tengkuk. Tengkuk itu kan di belakang leher ya. Nah kalau kita wudhunya seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali, ya, mengusap dari depan sampai ke belakang, itu kan tengkuk kita kebasuh, ya. Kemudian kita balikkan lagi ke depan. Nah, kata dia, saya baru tahu ternyata wudhu itu bisa menghidupkan sel-sel di dalam tubuh, membasuh air ke tengkuk. Ternyata Rasulullah SAW visioner banget loh Pak. Ya, dengan nubuah yang beliau punya, itu bisa memprediksi ke depan, ya. Nah ini apa namanya, bagaimana kita dengan petunjuk tadi mendapatkan kebaikan, bukan cuma pahala tapi juga kesehatan, ya. Dan itu pun dengan kita mengikuti Nabi membuat kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, penduduk langit akan mencintai kita semua. Pengen dicintai Bu? Pengen. Sama suami aja pengen dicintai Bu ya. Suami juga sama ibu. Nah, makanya doa kita, ya, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak paling senang Bu doanya mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dapat 3 Bu. Dapat sakinah, dapat mawaddah, dapat rahmah. Kalau dengan ibu satu paket semua Bu. Tapi bisa jadi ada yang namanya mawaddah, ada yang namanya sakinah, ada yang namanya rahmah. Apa satu lagi hasanah Bu? Rahmah akhirah dunia hasanah gitu. Dapat 4 Bu. Nah, ini cinta Allah kepada kita. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi yang perlu kita pelajari. La yasrabanna ahadu, apa namanya? La yasrabanna bishimalikum. Jangan kita makan dengan tangan kiri. Kenapa tangan kiri itu kotor? Ya. Jadi itu Nabi sudah visioner banget dari sisi kesehatan. Ya, makan harus tangan kanan, makan harus duduk untuk melancarkan pencernaan, gitu kan? Nggak boleh membazir. Kalau kita beli kopi yang mahal, alat nyemplung kita cemplungin lagi, buang, gitu kan? Nah, itu Rasulullah sudah mengajarkan. Dari sisi kesehatan kita dapat, dari sisi pahala kita dapat juga, ya.
Semua kalau kita ikut apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, karena cinta Allah akan bersama kita semua. Kalau Allah sudah cinta, mata, telinga, tangan, kaki semua dilaksanakan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pagi sampai jam berapa saya mulai? 10. Kasihan bapak-bapak yang punya aktivitas. Biasanya mau ke PKT kan, mau jogging ya. Ya, ibu-ibu senam itu di pintu air tuh ya. Belajar kelamaan juga ya, mau senam tapi dikumpulin sama instrukturnya. Mau ke pasar juga gitu. Tapi insya Allah kalau pasar tunas Medan mah nggak kemana-mana bu. Nah itu satu aja dulu ya. Kalau kita mau cinta Allah, ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dua. Satu lagi, perbanyak nawafil. Nawafil itu apa? Ibadah-ibadah sunnah. Ya. Kalau kita melakukan ibadah sunnah, maka selama kita konsisten, ya Allah akan mencintai. Ibadah sunnah itu banyak pak yang diperintahkan. Gak perlu kita buat-buat, banyak yang dianjurkan oleh Nabi. Seharian kita bangun tidur bisa sunnah khafifatain. Sebelum kita tahajud itu ada dua rakaat khafifatain. Ya, sholat sunnah yang meringankan. Sholat 2 rakaat, bacaan ayatnya juga yang pendek-pendek. Baru setelah itu kita tahajud. Yang bisa 12, ya 11. Yang nggak bisa semampunya. Oh saya mampunya 2 rakaat plus 1. Oh saya mampunya 4 plus 3 misalnya. Oh saya mampu misalnya 21, silakan gitu ya. Yang mampu panjang banyak silakan. Biasanya dari jam 2 bangun itu kan ibu-ibu ya bu ya. Ibu-ibu itu dari jam 2 bangun. Ngapain pak? Masak deh. Nyiapin buat suaminya kerja, anak-anak ke sekolah, pokoknya. Tapi ibu kalau sambil masak kemudian tahajud itu kan luar biasa ya. Sambil masak, sholawat luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi berbanyak sunnah. Habis tahajud kita sholat sunnah 2 rakaat fajar, subuh, dapat segala yang ada di dunia dan segala isinya. Setelah itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita wudhu di rumah, kita bisa syukur wudhu 2 rakaat setelah kita wudhu. Kalau kita kemudian di masjid berdiam diri sampai waktu matahari terbit, sholat sunnah syukur 2 rakaat. Setelah itu masuk waktu berikutnya duha, 2 rakaat atau lebih. Kita sholat duha. Masuk sebelum zuhur kita siap-siap masuk zuhur, qobliyah zuhur. Kemudian setelah zuhur bisa 4 rakaat ya, ba'diyah. Setelah itu dan seterusnya. Banyak amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Saumnya juga demikian. Di bulan Muharram kan masih ya. Tanggal berapa sekarang? Muharram itu syahrullah. Bulan yang Allah tempelkan dengan lafzul jalalah, dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya bulan setelah Ramadan itu syahrullahi al-muharram. Kita dianjurkan Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Muharram. Jadi bukan pada tanggal 1 Syawal aja, tapi semua bulan Muharram Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Ya, banyak keutamaan yang bisa kita petik. Nah, mudah-mudahan 2 hal ini mendatangkan cinta Allah kepada kita semua dan kita menjadi hamba Allah yang Allah cintai. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amalu alladhi yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami meminta kepadamu cinta. Ya Allah, jadikanlah teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang ada di dekat kami adalah orang-orang yang selalu mencintai. Ya Allah, berikanlah kami dengan amalan yang kami lakukan untuk meraih cinta-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, langgengkan, istiqomahkan hidayah itu dalam diri kami. Ya Allah, sampaikanlah akhir hayat kami pada saat kami mampu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, agar kami wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang dapat mendoakan kami pada saat kami sudah tiada bersama mereka.
doa yang akan melapangkan kubur kami, doa yang bisa menerangi kubur kami, doa yang menjadikan liang lahat kami sebagai taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya janji mau ngasih hadiah yang paling mudah. Agungkan asma Allah, takbir. Masjid Al-Hikmah, takbir. Orkomas, takbir. DMI, takbir. Ibu-ibu, takbir. Cukup sekali. Semangat. Takbir. Hikmah Jaya. Al-Hikmah, takbir.